Raut wajah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo tampak tegang ketika menanggapi polemik penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN untuk segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang ramai dikeluhkan oleh banyak masyarakat. Dengan nada tinggi, bendahara negara itu menyebut kegaduhan yang muncul sebagai sesuatu yang sangat konyol. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul gelombang keluhan warga yang mendapati status kepesertaan PBI mereka dan mendadak tidak aktif saat hendak mengakses layanan kesehatan. Di sejumlah daerah, laporan mengenai penonaktifan itu memicu antrean panjang dan kebingungan di fasilitas kesehatan karena para peserta baru mengetahui statusnya berubah ketika mereka hendak berobat. Dan Purbaya memastikan dana yang dialokasikan pemerintah untuk membiayai iuran peserta PBI tidak mengalami pengurangan. Anggaran untuk kelompok masyarakat miskin dan tidak mampu menurutnya tetap tersedia sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan oleh APBN. Dan menurut Purbaya, penonaktifan sejumlah peserta PBI pada prinsipnya merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran. Pemerintah juga memastikan bahwa subsidi iuran benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan sosial, bukan oleh mereka yang sebenarnya sudah mampu atau tidak lagi masuk dalam basis data kesejahteraan sosial. Sejalan dengan tersebut, upaya perbaikan ketetapan sasaran senantiasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Tadi Pak Menkes sudah memberi permintaan berapa bulan, segala bulan. Saya perkuat sedikit deh. Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu. Jadi pemutahirannya jangan bikin keributan. Yang kedua, penonaktifan peserta PBIJK dapat dipertimbangkan untuk tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu 2-3 bulan, tadi Pak Menkes 2 bulan, 2-3 bulan yang disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi begitu mereka masuk list, tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan, entah membayar dengan tempat lain atau gimana. Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek cuci darah lagi tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol. Ya, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini, Pak. Kemudian masukan dari kami adalah penentuan jumlah PBI dilakukan dengan hati-hati dan terukur dengan mengedepankan ketepatan sasaran, kemudahan akses layanan, dan menjaga keberlanjutan program JKN. Tadi kan kalau ditanya ada nggak ruang untuk ngisi orang-orang tadi yang nggak masuk, kan ada. Kan masih 96 juta sekian kan, targetnya 98. Harusnya kalau prosedurnya clear, nggak ada masalah itu. Jadi masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya. Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung. Ribut dikit nggak apa-apa. Tapi ini kan sama, uang yang saya keluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak, Pak. Ke depan tolong dibetulin. Dengan demikian penjelasan kami tentang dukungan APBN 2026 untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih. Kami kembalikan kepada pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.